Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrizani Sanjung, NPM E2J023005. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengelolaan Echinocloa crus gali di sawah irigasi. Adapun hal yang melatar belakangi tulisan ini adalah tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia. Rata-rata konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 81,23 kg per kapita per tahun. Sedangkan produksi beras pada tahun 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton. Produksi ini mengalami penurunan sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05% dibandingkan produksi beras di tahun 2022. Faktor lingkungan yang dapat mengakibatkan produksi yang kurang optimal, salah satunya adalah karena keberadaan gulma. Keberadaan gulma dapat mengakibatkan persaingan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, atau dapat menjadi media perkembangbiakan OPT. Adanya persaingan gulma dengan tanaman dapat menurunkan hasil mencapai 10-40%. Hal ini bergantung pada spesies, kepadatan gulma, dan keadaan iklim. Beberapa jenis gulma dapat mengakibatkan kehilangan hasil atau kerusakan yang serius pada pertumbuhan tanaman. Gulma yang dominan pada tanaman padi adalah Echinocloa crus gali, Monocaria vaginalis, Limonacaris flave, dan Plantago major. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan gulma Echinocloa crus galis yang tepat pada pertanaman padi sawah irigasi. Echinocloa crus gali diklasifikasikan dalam kingdom Plantae, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, bangsa Cyperales, suku Poaceae, marga Echinocloa. Morfologi tanaman ini memiliki perakaran yang dangkal, tumbuh berumput, tinggi batang mencapai 50-150 cm. Daun rata atau datar dengan panjang 10-20 cm, lebarnya 0,5-1 cm. Biasanya berbentuk piramid sempit, berwarna hijau sampai ungu tua. Bulir dari gulma ini banyak. Anak bulir memiliki panjang 2-3,5 mm dan berambut. Kepala berdiameter 0,6-0,85 mm. Buah E. crus gali disebut Caryopsis, berbentuk lonjong. Biji dari gulma ini yang tua berwarna kecoklat-coklatan. Pengendalian gulma pada lahan sawah dapat dilakukan dengan mengendalikan perkembangbiakan gulma, sehingga populasinya berada di bawah batas merugikan. Adapun beberapa pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pengendalian preventif. Pengendalian ini dapat diupayakan dengan pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, membersihkan alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian ini dapat memungkinkan menjadi media perpindahan gulma dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk kandang yang sudah matang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi biji gulma. Yang keempat, pencegahan pengangkutan tanaman ataupun media yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang dapat membatasi masuknya suatu spesies gulma ke dalam suatu daerah atau negara. Pengendalian yang kedua dapat dilakukan secara kultur teknis, yaitu yang pertama pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah ini dilakukan dengan membenamkan gulma ke dalam tanah, dan pengelolaan tanah yang kedua untuk merusak atau mematikan gulma. Yang kedua, menggunakan benih bebas gulma dengan cara sebelum penanaman biji padi dapat direndam dengan air sehingga biji gulma akan terapung dan terpisah dari benih tanaman. Yang ketiga, pemupukan. Pemberian pupuk yang berimbang dapat
memberikan dampak pertumbuhan yang baik bagi tanaman, sehingga tanaman tersebut mampu bersaing dengan gulma. Yang keempat, pergiliran tanaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk tidak membiarkan gulma dominan tumbuh terus-menerus. Kemudian yang kelima, pengendalian gulma. Pengendalian ini dilakukan secara ekologis. Salah satunya dengan pengaplikasian waktu pengendalian gulma, yaitu pada periode kritis. Periode kritis tanaman ini adalah waktu di mana tanaman pokok sangat sensitif terhadap persaingan gulma, sehingga keberadaan gulma akan sangat berpengaruh menurunkan hasil tanaman. Periode kritis tanaman budidaya padi sawah berkisar pada saat 30-40 hari setelah tanam. Pada periode tersebut, tanaman padi sangat peka terhadap kehadiran gulma, sehingga pengendalian gulma pada saat ini dinilai sangat penting. Tipe pengendalian yang ketiga adalah pengendalian mekanis atau fisik. Jika budidaya tanaman dilakukan pada skala sawah yang luas dengan larikan penampang yang teratur, maka dapat disarankan mesin penyiang gulma. Mesin penyiang gulma didesain untuk tanaman padi dengan jarak tanaman membujur antara 30 cm. Cara kerja mesin ini menggunakan sistem cakar dengan pisau cakar berderet pada sebuah as. Dengan sistem ini diharapkan Echinoclea crusgali akan tercabut sampai ke akarnya. Pengendalian yang keempat adalah pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian gulma secara kimia dapat berupa penggunaan herbisida organik maupun herbisida sintetik. Herbisida organik, salah satu bahan herbisida organik yang dapat digunakan adalah ekstrak daun tembelekan. Herbisida ini memiliki cara kerja menghambat pertumbuhan tinggi, berat basah, dan berat kering Echinoclea crusgali. Kemudian yang kedua, penggunaan herbisida sintetik. Penggunaan herbisida sintetik dianggap sebagai jalan terakhir dalam upaya pengendalian gulma. Penggunaan herbisida sintetik cenderung menimbulkan dampak yang buruk, sehingga langkah efektif untuk penggunaan herbisida ini harus mempertimbangkan dari segi dosis dan pola penggunaan. Apabila herbisida ini digunakan untuk tanaman yang telah resisten, maka dapat dilakukan penerapan metode rotasi mode of action herbisida, baik secara tunggal maupun campuran. Adapun kesimpulan dari tulisan ini, Echinoclea crusgali pada lahan sawah dapat dikendalikan dengan pengendalian preventif, kultur teknis, mekanis, atau secara kimia. Metode ini dapat menjadi pilihan bagi petani dengan mempertimbangkan kondisi lahan, iklim, dan juga faktor ekonomi. Penggunaan salah satu atau dengan gabungan dari beberapa mode dapat dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.